Pengumuman penting bagi seluruh RT, RW, lurah, dan pendamping sosial, serta masyarakat penerima bansos. Nah, kira-kira ada apa sebenarnya? Simak dan dengarkan baik-baik. Ini kata Kemensos. Selama 10 hari terakhir ini, kita telah melakukan ground check kepada penerima bansos reguler yang jumlahnya lebih dari 18 juta dan juga ground check pada penerima baru BLTS dengan alokasi kedua-duanya reguler dan yang baru itu mencapai 35 juta KPM lebih. Nah, dapat saya sampaikan hasil pemutakhiran bersama BPS dan juga Dinsos. Jadi total keluarga penerima manfaat desil 1 sampai 4 35 juta 46.783 keluarga. KPM Bansos reguler dan BLTS desil 1 sampai 4 itu ada 16,3 juta KPM. Sementara KPM baru BLTS desil 1 sampai desil 4 itu 18,7 juta. Untuk yang KPM Bansos reguler dan otomatis nanti juga akan menerima BLTS dari desil 1 sampai 4 telah selesai dilakukan verifikasi dan validasi. Ini sudah clear, ini sudah mulai juga disalurkan secara bertahap. Sementara KPM baru BLTS desil 1 sampai 4 sebanyak 18,7 juta itu telah diverifikasi 16,8 juta, dinyatakan layak 12,6 juta, yang dinyatakan tidak layak di 4,2 juta jiwa. Sementara sisanya 1,9 juta sedang dalam proses verifikasi. Dari yang hasil verifikasi ada 4,2 juta yang dinyatakan tidak layak untuk menerima bansos. Tentunya ini tindak lanjutnya adalah kita akan gantikan dengan data-data lain yang kami miliki untuk menggantikan penerima yang dinyatakan tidak layak. Adapun kriteria yang tadi sudah kita sepakati bersama, kita prioritaskan pada lansia tunggal, kemudian penyandang disabilitas tunggal atau yang tinggal sendiri di dalam rumah yang tidak layak, kemudian juga nanti keluarga yang tidak memiliki rumah layak huni atau keluarga yang tinggal di dalam rumah tidak layak huni, terutama dengan daya listrik yang 450 atau 900 watt, dan juga diutamakan bagi yang tidak layak huni ini yang memang kepala keluarganya tidak bekerja atau kerjanya masih serabutan. Tapi yang ingin saya sampaikan, tentu dengan adanya pertemuan rutin seperti ini, kita bisa mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi di lapangan, dan sekaligus kalau ada hal-hal yang meragukan, kita akan coba cek ulang sekali lagi agar data kita makin hari makin akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan bahwa bantuan sosial adalah wujud tanggung jawab negara untuk melindungi mereka yang membutuhkan dan tertera jelas dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Prinsipnya sederhana, bantuan sosial harus digunakan sesuai peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat, bukan untuk kepentingan lain. Ketentuannya sangat jelas. Bansos dilarang digunakan untuk membeli rokok, minuman keras, narkoba, atau barang terlarang lainnya, seperti membayar utang pribadi atau cicilan pinjaman, membeli barang mewah seperti perhiasan, gawai mahal, atau kendaraan pribadi. Tentu saja tidak boleh digunakan untuk berjudi, judi online, atau hiburan berlebihan. Bantuan sosial juga tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik dan kampanye. Bansos adalah hak sosial rakyat, bukan alat politik siapapun. Selain itu, penting untuk dijadikan perhatian bersama. Bantuan tidak boleh diperjualbelikan, dipindah tangankan, atau dipotong oleh pihak manapun. Mari saling mengingatkan bahwa pendamping sosial, aparat desa, RT, RW, dan lembaga terkait wajib memastikan bantuan diterima utuh 100% oleh keluarga penerima manfaat. Kepada seluruh penerima manfaat,
pergunakanlah bansos dengan bijak untuk membeli makanan bergizi, kebutuhan sekolah anak, mendukung kesehatan keluarga, atau bahkan memulai usaha kecil yang produktif, karena bantuan sosial akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan menuju keluarga yang lebih berdaya. Mari kita gunakan bansos dengan jujur dan penuh rasa syukur. Bansos sementara, berdaya selamanya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga, mengawasi, dan mengawal bansos diterima oleh mereka yang berhak, serta berdampak secara nyata pada peningkatan kesejahteraan sosial. Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menyalurkan program bantuan langsung tunai sementara atau BLTS pada triwulan keempat tahun 2025. Program ini hadir untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui program bantuan langsung tunai sementara atau BLTS, pemerintah menyalurkan bantuan sebesar Rp900.000 untuk bulan Oktober, November, dan Desember. Setelah sebelumnya pada bulan Juni dan Juli juga diberikan penebalan bantuan sosial bagi penerima program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau sembako sebesar Rp400.000. Program BLTS menyasar dua kelompok keluarga penerima manfaat atau KPM, yaitu KPM Bansos Reguler dan KPM Perluasan, yang jumlahnya mencapai lebih dari 35 juta KPM. Jika diasumsikan setiap KPM terdiri dari 4 anggota keluarga, maka program ini akan menjangkau lebih dari 140 juta jiwa. Ini merupakan bansos terbesar yang pernah disalurkan melalui Kementerian Sosial. Saat ini, proses penyaluran bantuan langsung tunai sementara atau BLTS terus dilakukan secara bertahap melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Penyaluran ini mengacu pada data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN yang telah melalui proses verifikasi, validasi, dan seluruh RT, RW, lurah, dan pendamping sosial serta masyarakat penerima bansos. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.